Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan, kami dari kelompok 15 akan menjelaskan materi mengenai pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi. Anggota kelompok 15 terdiri dari yang pertama, Nina Anggraini dengan NIM A1B12121. Yang kedua, Ajeng Azana S. Harani TM dengan NIM A1B1211011. Yang ketiga, Desi Savitri dengan NIM PMM 22000025. Dan yang terakhir, Diah Tri Ramadhani dengan NIM PMM 22000027. Dan langsung saja ke penjelasan pertama. Di era globalisasi dan informasi ini, penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi informasi menjadi sebuah kebutuhan dan tuntutan. Namun, dalam implementasinya bukanlah merupakan hal yang mudah. Dalam menggunakan media tersebut harus memperhatikan beberapa teknik agar media yang dipergunakan dapat dimanfaatkan dengan maksimal dan tidak menyimpang dari tujuan media tersebut. Arif S. Hadiman dan kawan-kawan pada tahun 2006 mengatakan bahwa ditinjau dari kesiapan pengadaannya, media dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu media jadi, karena merupakan komoditi perdagangan yang terdapat di pasaran luas dalam keadaan siap pakai, dan media rancangan yang perlu dirancang dan dipersiapkan secara khusus untuk maksud dan tujuan pembelajaran tertentu. Dari pernyataan di atas, dapat dikategorikan bahwa media komputer dan LCD proyektor merupakan media rancangan yang di dalam penggunaannya sangat diperlukan perancangan khusus dan didesain sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan. Perangkat keras yang difungsikan dalam menginspirasikan media tersebut adalah menggunakan satu unit komputer lengkap yang sudah terkoneksikan dengan LCD proyektor. Dengan demikian, media ini hendaknya menarik perhatian siswa dalam proses pembelajaran. Materi selanjutnya adalah teknologi jaringan komputer atau internet memberi manfaat bagi pemakainya untuk melakukan komunikasi secara langsung dengan pemakai lainnya. Hal ini dimungkinkan dengan diciptakannya sebuah alat bernama modem. Jaringan komputer atau internet memberi kemungkinan bagi pesertanya untuk melakukan komunikasi tertulis dan saling bertukar pikiran tentang kegiatan belajar yang mereka lakukan. Jaringan komputer dapat dirancang sedemikian rupa agar dosen dapat berkomunikasi dengan mahasiswa dan mahasiswa dapat melakukan interaksi belajar dengan mahasiswa yang lain. Pemanfaatan jaringan komputer dalam sistem pendidikan jarak jauh dikenal juga dengan istilah Computer Conferencing System. Biasanya sistem ini dilakukan melalui surat elektronik atau email. Beberapa kelebihan pemanfaatan jaringan komputer dalam sistem pendidikan jarak jauh yaitu yang pertama, dapat memperkaya model-model tutorial. Yang kedua, dapat memecahkan masalah belajar yang dihadapi mahasiswa dalam waktu yang lebih singkat dan dapat mengatasi hambatan ruang dan waktu dalam memperoleh informasi. CCF memberi kemungkinan bagi mahasiswa dan dosen untuk melakukan interaksi pembelajaran langsung antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Ketut Gede Dharma Putra tahun 2009 mengemukakan beberapa media yang dapat digunakan dalam pembelajaran berbasis TI adalah 1. Internet. Internet adalah media sesungguhnya dalam pendidikan berbasis TI karena perkembangan internet kemudian muncul model-model e-learning, distance learning, web-based learning, dan istilah pendidikan berbasis TI lainnya. 2. Intranet. Apabila penyediaan infrastruktur internet mengalami suatu hambatan, maka intranet dapat dijadikan alternatif sebagai media pendidikan berbasis TI. Karakteristik intranet hampir sama dengan internet, hanya saja untuk area lokal dalam suatu sekolah, gedung, atau antar gedung. 3. Mobile phone. Pembelajaran berbasis TI juga dapat dilakukan dengan menggunakan media telepon seluler.
Hal ini dapat dilakukan karena kemajuan teknologi telepon seluler yang pesat. Seseorang bisa mengakses materi pembelajaran, mengikuti pembelajaran melalui telepon seluler. 4. CD-ROM atau flash disk. Media CD-ROM atau flash disk dapat menjadi pilihan apabila koneksi jaringan internet atau intranet tidak tersedia. Materi pembelajaran disimpan dalam media tersebut, kemudian dibuka pada suatu komputer. Pemanfaatan media CD-ROM atau flash disk merupakan bentuk pembelajaran berbasis TI yang paling sederhana dan paling murah. Baik, selanjutnya, selain itu, menurut Iketut Gede Dharma Putra, di tahun 2009, ada dua komponen utama dalam pembelajaran berbasis TI, yaitu Learning Management System yang biasa disebut LMS, dan Learning Content yang biasa disebut LC. Yang pertama, Learning Management System, ada suatu ungkapan yang menyatakan if learning content is king, then infrastructure is good. Ungkapan tersebut menunjukkan betapa pentingnya komponen LMS dalam pembelajaran berbasis TI. LMS merupakan suatu sistem komputer yang dapat diibaratkan sebagai staf administrasi yang akan mengatur penyelenggaraan proses belajar mengajar. Berikut ada beberapa fungsi dari LMS. A. Mengelola materi pembelajaran. B. Merekam aktivitas belajar mengajar. C. Melakukan evaluasi. Di poin kedua, ada learning content. Learning content adalah materi pembelajaran itu sendiri, yang akan disajikan kepada peserta pembelajaran. Isi materi harus dibuat oleh mereka yang punya kompetensi di bidangnya. Tidak peduli apakah mereka memahami banyak tentang TI atau tidak. Setelah isi materi selesai dibuat, baru kemudian dibuatkan versi elektroniknya oleh para pengembang konten, yang biasa disebut content developer, sehingga bisa dimasukkan ke LMS. Penyajian konten harus mengandung daya tarik sehingga peserta memiliki minat untuk membaca, mempelajari, mengandung unsur-unsur animasi, suara, video, interaktif, dan simulasi. Namun demikian, harus tetap memperhatikan bandwidth dari internet atau intranet, sehingga tidak terlalu lambat tampil saat dipelajari oleh peserta. Dalam mempelajari materi, peserta harus memiliki kontrol terhadap penyajian materi, dapat melompat dari satu topik ke topik lainnya melalui fasilitas forum, chatting, dan video conference, dapat digunakan untuk menjaga interaktivitas. Demikianlah penjelasan dari kelompok 15 mengenai materi pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.